Agung Imam Mahmudi dari SMA Negeri 1 Pesok, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan NIM 22660071 sedang melakukan ujian kinerja pada tanggal 5 Oktober 2022 untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Masih semangat belajar hari ini? Semangat. Gimana? Siap belajar matematika? Siap Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu siswa memimpin doa. Siapa kira-kira? Oke, silakan pimpin doa aja teman-temannya. Teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Saya terlebih dahulu ya anak-anak, biar Bapak juga tahu kondisi kalian, kesehatan dan kesiapannya. Yang pertama, Sandra. Hadir Pak. Oke, Regi. Hadir Pak. Mirna. Hadir Pak. Rosa. Hadir Pak. Ya, demikian berarti sehat semua ya hari ini anak-anak. Hadir Pak. Oke ya anak-anak, kita tingkatkan dulu motivasi kita belajar pada pagi hari ini. Kalau Pak Agung bilang selamat pagi, gimana jawabnya? Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, sekali lagi yang lebih semangat lagi anak-anak ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, tepuk tangannya. Ini Bapak akan menampilkan PowerPoint dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Nah, barisan dan deret. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang barisan dan deret, di sini Bapak akan menampilkan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak mau minta tolong kepada Ferry, minta tolong bacakan tujuan dari pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pengamatan dan menggali informasi peserta didik dapat mengidentifikasi fakta pada barisan berdasarkan keteraturan pola dari suatu barisan bilangan dengan semangat. Ya, jadi berdasarkan pengamatan kita akan mengidentifikasi fakta barisan tentang keteraturan pola. Tujuan yang kedua, minta tolong sama Regi, tolong bacakan. Melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan latihan mandiri, peserta didik mahir dalam menentukan pola dari suatu barisan bilangan dengan tepat. Oke, yang kedua, Bapak minta tolong sama Adil. Tujuan pembelajaran 3. Melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan latihan mandiri, peserta didik mahir dalam menganalisis sumbu ke N pada pola dari suatu barisan bilangan berderajat 1 dan barisan bilangan berderajat 2 dengan tepat. Oke, yang keempat, minta tolong Christopher, bacakan tujuannya. Tujuan pembelajaran yang keempat itu menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, itu tadi 4 tujuan pembelajaran yang akan kita usahakan sampai pada akhir kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Berikutnya di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama model problem based learning. Kita akan menggunakan model problem based learning. Jadi kegiatan pembelajaran kita
ada masalah. Kemudian Bapak akan melakukan penilaian kinerja. Selain itu ada penilaian tadi langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Bapak di sini mau mengecek kira-kira seberapa kemampuan awal kalian tentang barisan dan deret. Di sini Bapak ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama, Bapak mau bertanya kepada Regi. Coba angkat tangan Regi. Nah, menurut Regi, tahu enggak tentang barisan dan deret? Enggak, Pak. Enggak tahu. Jadi apa yang kira-kira berdasarkan kata-kata barisan dan deret itu yang Regi ketahui? Yang saya tahu cuma tentang baris berbaris, Pak. Baris berbaris ya. Nah, betul. Di sini hampir sama pengertian barisan dan deret itu dengan baris berbaris. Baris berbaris itu ada pola keteraturan, ada bentuknya kan? Ada yang namanya barisan depan, ada yang namanya barisan belakang dan seterusnya. Itu sama, hampir sama. Dia adalah sebuah pola. Kemudian yang kedua, Bapak mau tanya tentang kepada Jean. Coba angkat tangan Jean. Ya. Kira-kira Jean tahu nggak apa yang ada dalam kehidupan ini yang mengandung materi barisan dan deret? Berdasarkan yang Bapak bilang tadi, menurut saya susunan anak tangga. Oh iya, susunan anak tangga ya, barisan 1, naik 2, 3, 4 dan seterusnya. Betul, tepuk tangan untuk Jean. Berikutnya, contoh lain dari barisan dan deret. Saya mau tanya ke Ferry, coba. Pernahkah kamu Ferry lihat sebuah zebra cross? Pernah ya? Nah, kira-kira menurut Ferry hubungan zebra cross dengan barisan dan deret itu apa? Menurut saya Pak, hubungannya karena zebra cross mempunyai pola Pak, seperti Pola. hitam dan putih. Oh iya. Jadi keteraturan. Keteraturan. Tepuk tangan untuk Ferry. Oke. Yang terakhir, Bapak mau tanya kepada Rosa, coba. Menurut Rosa, kira-kira bilangan ganjil atau genap itu merupakan sebuah barisan dan deret bukan? Iya Pak, menurut saya kenapa dia bisa memiliki sebuah barisan dan deret itu karena dia memiliki keteraturan pola. Keteraturan pola. Kalau bilangan ganjil itu seperti berapa kira-kira anak-anak? 3, 1, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak sudah menyiapkan sebuah video. Setelah Bapak bertanya ke kalian tadi, ternyata kemampuannya masih beberapa belum memahami tentang barisan dan deret. Nah, di sini Bapak akan menyediakan sebuah video, kita tonton bersama-sama agar nanti kalian tahu kira-kira apa pentingnya belajar barisan dan deret itu. Oke, kita tonton videonya bersama-sama anak-anak. Oke ya anak-anak, setelah kita menonton video persepsi tadi, jadi ternyata barisan dan deret itu sangat penting dalam kehidupan. Dia membantu kita merencanakan masa depan kita itu seperti apa. Bagaimana cara merencanakannya? Dengan cara menghitung keteraturan pola yang ada dalam kehidupan, misalkan dalam menabung. Oke, di sini Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang barisan dan deret. Apa sih barisan? Nah,
jadi untuk memahami barisan dan pola barisan, di sini ada Bapak sudah sampaikan, yaitu perhatikan masalah berikut. Masalah yang pertama yaitu berapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi sebagai berikut. Ini ada kelereng yang pertama, dia ada satu. Yang kedua ada berapa? 4. Yang ketiga ada berapa? 9. Yang keempat? 16. Nah, di sini dia ada ternyata mengandung sebuah pola. Nah, kelereng tersebut dihitung ada polanya yaitu 1, 4, 9, 16. Satu ini kelereng urutan keberapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Kalau yang dua ini Kelompok 2. kelompok 2, 4 ya. Kalau yang ketiga kelompok 3 berapa jumlahnya? 9. 9. Nah, jadi bisa kita Pak Agung jelaskan pada kelompok 1 jumlah kelerengnya ada berapa? 1. Pada kelompok 2 ada berapa? 4. Pada kelompok ketiga ada berapa? 9. Ya. Kira-kira dari 1 ini bisa menjadi dari 1 menjadi 1 ini diapakan kira-kira? Dikalikan 1 kali 1. Kalau 2 kira-kira biar jadi 4 diapakan dia? 2 kali 2. Kalau 3 biar jadi 9 3 kali 3. Kalau barisan keempat berarti berapa jumlahnya kira-kira? 16. Kenapa bisa 16? 4 dikali 4. Kalau urutan ke N berarti berapa kira-kira? N2. N dikali apa? Kali N dikali N. Kalau N dikali N itu hasilnya apa? N. N pangkat 2. Ini namanya sebuah pola barisan, anak-anak. Nah, jadi ini disebutnya apa? Pola barisan. Kira-kira bisa nggak jawab pertanyaan berikutnya? Berapa bilangan berikutnya pada kelompok ke-15? Kalau ke-15 kira-kira bagaimana? Jadinya 15 dikali 15. Berapakah jumlahnya? 225. Bisa dimengerti? Itu cara mencari pola barisan. Nah, ini ada contoh kegiatan berikutnya juga. Nah, ini cara penyelesaiannya gitu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Ya, itu menghitung pola, Pak. Ini Bapak sudah menyediakan sebuah video yang berkaitan dengan penerapan barisan dan deret pada kehidupan. Mari kita tonton bersama-sama anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara barisan matematika dan barisan geometri. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih contoh cerita tentang barisan matematika dan geometri. Jadi, ini kita bisa bedakan matematika sama geometri. Kalau kita bikin pola tabungan kita dari bulan Januari 2000, Februari 2500, Maret 3000, April 3500, dan Mei 4000, kira-kira setiap bulannya uang tabungan kita berubah berapa rupiah ya? Karena tabungan kita setiap bulannya bertambahnya 5, maka berapa Dina pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, kan? Cerita kedua, pertambahan pengunjung sebuah hotel Delala pada tahun 2015 adalah 82 orang. Tahun 2016 pertambahannya 84 orang. Dan pada tahun 2017 pertambahannya 168 orang. Pada tahun 2020 pertambahan pengunjung hotel Delala berapa ya? Dari cerita hotel Delala kita tulis dulu nih. Tahun 2015 itu 82, tahun 2016 itu 84, tahun 2017 itu 168. Nah, sekarang kita buat rupanya nih. 42, 84, 168. Kalau dilihat-lihat, dari 42 ke 84 itu diapain ya? Dari 84 ke 168 itu diapain ya? Pertambahan pengunjung hotel Delala. Mana ya perubahannya ditambah?
jadwalnya itu selamat menelaah. Ya, itu tadi tentang permasalahan barisan dan deret yang ada dalam kehidupan. Mulai dari tabungan, kemudian dengan jumlah pengunjung sebuah hotel. Nah, nanti kita akan diskusikan, nanti Bapak akan berikan beberapa permasalahan yang akan Bapak tuangkan dalam LKPD yang ada di aplikasi. Sudah ada aplikasi semua anak-anak? Sudah dapat semua ya aplikasinya? Nanti dilihat ada LKPD di aplikasi tersebut, kemudian dicoba didiskusikan dengan teman kelompoknya. Di sini Bapak sudah membagi menjadi 3 kelompok. Nanti silakan berkelompok sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Oke anak-anak, di sini Bapak sudah membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Jian, Catherine, Christopher dan Okta. Coba angkat tangan. Ya, kelompok 2-nya di sini ada Rosa, Mirna, Regi dan Sandra. Coba angkat tangan, ya. Kelompok 3-nya ada Ferry Meliani, Ariel dan Intan. Oke. Silahkan kalian berkelompok seperti itu anak-anak ya. Nanti diperhatikan dan dibuka aplikasinya dan coba didiskusikan LKPD yang ada dalam aplikasi tersebut. Sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 silakan mengerjakan LKPD dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan waktu dan kesempatan Bapak berikan. Nanti jika ada kesulitan silakan angkat tangan, kemudian nanti Bapak akan datangi dan menjelaskan. Gimana anak-anak? Ada yang bertanya? Ya, dari kelompok 3. Apa yang ditanyakan kira-kira yang paling kesulitan? Ya, dia pembuktian ini Fer. Ceritanya kan kita sudah tahu jumlah kelerengnya 1, 4, 9 dan seterusnya kan. Nah, cara membuktikan kira-kira dapat 4 itu dari mana? Dengan mengaitkan dari ukuran kelompoknya. Kelompok pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ini disebut suku ke. Nah, yang pertama itu suku pertama, kedua, ketiga. UN simbolnya nanti ya. Kalau dalam barisan berdiri itu suku ke itu berarti UN. Misalkan ini U2, kalau dapat 4 apa hubungannya 2 dengan 4? Nah, di sini kita buktikan ternyata 4 itu adalah 2 kali 2 dan seterusnya kita akan buktikan sampai ke ya. Christopher, kelompok 1. Apa kira-kira yang menjadi kesulitan Christopher? Dari garis putih itu berapa? Suku kelimanya. Ya, berapa kira-kira? Kalau U5 dari garis putih. Kalau garis putih mewakili garis apa? Benar atau tidak? Benar. Kalau U5-nya berarti berapa? Berapa? 10. Bisa dimengerti? Ya, seperti itu. Ada lagi kelompok 2 ada yang ditanyakan? Ada, ya. Gimana? Nah, di sini N itu merupakan suku ke N. Nah, sekarang kita cari barisannya ini hubungannya banyak meja dengan banyak kursi. Ketika mejanya 1, kursinya 4, ya kan?
Ya itu gimana kok bisa hubungannya 1 dengan 4 itu? Makanya di sini kita hubungkan. Kita mencari polanya. Ini namanya pola terlebih dahulu. Nah, kita setelah pikir-pikir, kalau ini urutannya misalkan permasalahannya yang kita hubungkan dengan meja, mejanya 1. Nah, kita harus angka 1 di sini muncul. Biar dia tetap 2, kira-kira diapakan 2 dan 1 ini? Dikali. Kalau ditambahkan berubah jadi 3. Nah, makanya dia tandanya dikali. Ini jumlahnya. Oke? Yuk sambil didiskusikan ya. Bapak melakukan penilaian di sini, penilaian kinerja kalian, keaktifan dan kerjasamanya. Paham aja Sandra ya yang itu? Ya nanti harus saling berdiskusi. Waktu untuk berdiskusi tentang LKPD sudah selesai. Kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasilnya? Oh ya, kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Intan Fahira, teman saya Ferry Meliani dan Ari. Baiklah, di sini saya akan menuliskan kelompok 1 itu banyak lerengnya ada 1. Sedangkan kelompok 2 banyak lerengnya ada 4. Kelompok 3 banyak lerengnya ada 9. Bagaimana cara mendapatkan 1 itu sama dengan 1? Yaitu dengan cara dikalikan. 1 kali 1 sama dengan 1. Bagaimana caranya 2 itu sama dengan 4? Itu dengan cara dikalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Bagaimana 3 itu sama dengan 9? Itu dengan cara dikalikan juga, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Sesuai dengan pertanyaan kita tadi, pada kelompok 15 banyak lerengnya yaitu 225. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan cara dikalikan juga. 15 dikali 15 sama dengan 225. Sudah mengerti? Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain, kami persilahkan. Oke, baik. Kelompok 1, apa yang ingin ditanya? Itu angka yang dikalikan dan pangkat 8 harus sama kan? Oke, teman saya Ariel akan menjawab. Dia pernah mengikuti pola sebelumnya. Tepuk tangan. Dari kelompok 3 kita berikan tepuk good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ke depan untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Di sini banyak meja ada 1 dan banyak kursi juga ada 4. Dan di sini polanya adalah 4
Ini ada sedikit Bapak benarkan, sebenarnya sudah betul penjelasan dari Mitra. Yang kurang tepat di sini. Jadi maksudnya 8 di sini itu adalah jumlah meja. Jadi urutannya di sini 8 itu merupakan suku ke-8 maksudnya. Nah, di sini berapa kira-kira kursinya? Ini kursinya ya. Nah, kursinya yang akan kita cari di sini berapa kursinya? Cara mencarinya bagaimana? Di sini 8 itu merupakan meja, kita kalikan dengan Bisa lah, terima kasih. itu ya. Terima kasih dan Yang pertama itu gimana ilustrasi gambar penggunaan marka jalan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mempertanyakan kepada teman-teman, pernahkah teman-teman melihat sebuah poros diketahui bahwa gunakan garis putih terdapat pada barisan bebas dan seterusnya, maka garis hitam mengisi barisan bilangan ganjil dan sedangkan warna garis putih mengisi pola barisan bilangan genap. Jadi Demikian presentasi dari kami. Jika dari kelompok ingin bertanya, kami jadi pola bilangan ganjil itu seperti misalnya sama dengan ditambah 1 U 10 sama dengan 10 ditambah dengan 1 sama dengan 11. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. tepuk good job. Hasil presentasi kalian di sini Bapak akan memberikan sedikit pembenaran tentang beberapa miskonsepsi yang terjadi. Nah, contohnya misalkan seperti yang tadi. Jadi yang pertama, barisan pertama itu merupakan suku namanya kalau dalam barisan. Dia ada suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini ada misalkan namanya pola. Pola itu keteraturan yang ditentukan, dia berupa sebuah rumus. Misalkan polanya adalah 2 dikali n ditambah 3. Nah, berarti di sini jadinya kalau sudah berapa hasilnya? Berarti kalau untuk suku kedua, ini U1 ya. Kalau U2-nya berarti bagaimana? 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Kalau di sini 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 5 dan seterusnya. Ini juga merupakan bisa disebut pola barisan ganjil. Ya, kenapa? Karena dia 5, 7, 9 sebagai anggota barisan apa? Ganjil. Jadi bisa disebut barisan itu jika apa? Dia memiliki apa? Memiliki pola. Ya, dia nanti ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan sampai suku ke n. Gitu anak-anak ya. Jadi seperti itu barisan dan Oke? Berikutnya Bapak akan memberikan lembar evaluasi, nanti dikerjakan, kemudian silakan dikumpulkan. Oke? Minta tolong ke Sandra, bagikan ke teman-temannya lembar evaluasinya. Ya, kerjakan di sana. Kan sama juga. Ada beberapa detik lah. Ya.
Oke, silakan dikumpulkan anak-anak ke depan hasil kerjanya. Gimana lancar tadi mengerjakannya Masa? Oke ya anak-anak, sambil Bapak memeriksa hasil kerja kalian, ini Bapak ada sebuah lembar refleksi. Nanti kalian isi. Nah, sambil kalian isi, nanti Bapak periksa hasil kerja dari evaluasi belajar kalian. Minta tolong Ferry bagikan pada teman-temannya. Ambil video saya mengoreksi, ambil. Sudah selesai semua? Silakan dikumpulkan lembar refleksinya ke depan. Ini Bapak sudah dapatkan dari evaluasi belajar, hasilnya seperti apa, sudah Bapak periksa. Kemudian lembar refleksi yang kalian kumpulkan juga sudah Bapak pegang. Di sini Bapak ingin bertanya juga sebagai refleksi awal saja. Kira-kira menurut kalian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya anak-anak ya? Kemudian kira-kira menurut siapa ya? Ferry lah. Menurut Ferry apa yang didapatkan dari pelajaran pada pagi hari ini? Pada pembelajaran hari ini yang saya dapatkan yaitu tentang penerapan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, tepuk tangan untuk Ferry. Oke, itu tadi tentang refleksi sementara kita, refleksi sekilas. Di sini Bapak akan mengumumkan dari hasil penilaian kelompok terbaik berdasarkan dari keaktifan, kemudian kerjasama, kemudian bagaimana cara mempresentasikan, yaitu 93, yaitu kelompok 3. Kelompok 3. Kemudian untuk nilai evaluasi yang tertinggi hari ini yaitu didapatkan oleh Jean Kathleen dengan poin nilai yaitu 98. Masalahnya sedikit hadiah untuk apresiasi kelompok terbaik kelompok 3. Kemudian untuk yang mendapatkan poin tertinggi, ya dapat 2 ya karena tertinggi. Tepuk tangan untuk dia. Terbaik kedua dan yang terbaik ketiga. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Oke, kita akan kembali ke berikutnya. Oke ya, demikian tadi pembelajaran kita tentang barisan dan deret. Untuk pertemuan berikutnya kita akan memperdalam lagi barisan dan deret aritmatika. Nah, nanti kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika itu seperti apa. Contohnya, misalkan
2, 4, 6, habis 6 kira-kira berapa? 8, habis 8, 10. Itu merupakan salah satu contoh barisan dan deret aritmatika yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nanti coba di rumah kalian coba cari-cari informasi tentang barisan dan deret aritmatika. Selain itu anak-anak, di aplikasi sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan. Mohon nanti di rumah kalian kerjakan tugas yang ada di aplikasi tersebut, kemudian bisa dikirimkan via WA nanti sama Bapak hasilnya ya. Atau kalau tidak bisa, tidak ada jaringan, bisa nanti waktu di sekolah dikumpulkan sama Pak Guru. Oke? Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita angkat lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.